kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Muhammad Saufi Sa'adillah dari Martapura. Pertanyaannya Ustaz, tentang ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apakah Allah yang Maha Kuasa bisa atau mungkin membebani seseorang di luar kemampuannya, karena ini termasuk perkara yang mungkin jadi sifat kudrat, masih bertaluk di sini Ustaz? Lah, Allah udah berjanji, la yukallifu nafsan illa wusaha. Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya atau musibah yang menimpa dirinya di atas kemampuannya. Lah, karena Allah enggak butuh. Apa untungnya Allah memberi musibah kita? Apa untungnya? Enggak ada untungnya bagi Allah. Lain sama pemerintah, lain sama organisasi, lain sama suatu yayasan, suatu lembaga, ya. Larangan-larangannya atau ketetapan-ketetapan yang memberatkan itu karena dia diuntungkan. Pemerintah mewajibkan pajak, mungkin itu memberatkan kita nggak mampu membayar pajak kendaraan yang mahal umpamanya. Kita nggak mampu, tapi gimana lagi? Itu menguntungkan pemerintah. Tapi Allah nggak untung dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, sehingga nggak ada alasan Allah memberi musibah di atas kemampuan kita. Dan Allah telah menyatakan tidak akan memaksa seseorang kecuali kemampuannya. Baik perintahnya, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa pakai air, tayamum pakai debu. Yuridullah bikumul yusra, Allah ingin kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah nggak ingin kamu sulit. Karena kemudahan kamu tidak merugikan Allah, kesulitan bagi kamu tidak menguntungkan Allah. Allah ingin kita baik, Allah ingin kita indah. Demikian juga larangan Allah, semuanya bisa kita tinggal. Allah melarang kita minum khamar, bisa kita tinggal. Allah melarang kita riba, mencuri, merampok dan seterusnya, bisa kita tinggal semua itu. Musibah yang datang kepada siapapun sesuai kemampuan dia, nggak ada di atas kemampuan dia. Tinggal bagaimana kita menyikapi musibah itu. Jika kita menyikapi musibah itu, kita lihat bahwa ini dari Allah, zat yang kita cintai, zat yang mencintai kita, maka pastilah musibah itu bisa kita jalani dengan hemat. Kita dengar bagaimana Habib Ja'far bin Syekhan yang baru saja khaulnya di Pasuruan. Beliau di akhir umurnya kena tumor. Bahkan tumor itu sampai di pipinya gitu. Sampai kalau kita lihat foto beliau di akhir umurnya, pipinya itu bengkak. Dan beliau menikmati itu. Beliau berobat. Ketika udah sakitnya parah, beliau berobat. Dan beliau ridha, senyum dengan penyakitnya itu. Beliau kalau mungkin di antara kita pernah penyakit itu, nasallahu salam wal afiyah, kita teriak-teriak stres ya karu-karuan, tapi beliau masih bisa senyum, bisa nemui tamu, bisa menjamu tamu, bisa silaturahmi dengan posisi tumor di wajah beliau, dan tidak terlihat beliau kesakitan sama sekali padahal sakit. Dan musibah mampu. Guru kita alaihi rahmatullah Habib Ali Masyhur, nafa'allah bi'ulumi wa asrarih. Beliau kakinya ini kena penyakit tulangnya, tapi beliau tetap berjalan masjid jami, ngajar, tidak ada aktivitas. Hampir 24 jam itu dakwah, tidur hanya berapa jam. Ketika beliau berobat ke Urdun atau ke Saudi itu, ke rumah sakit, dilihat oleh dokternya, sampai kabar kepada kita, si dokter ini ngomong, la ilaha illallah, kalau saya tidak melihat Anda jalan di hadapan saya tidak percaya Anda bisa berdiri. Penyakit yang Anda derita ini, model ini, setiap saatnya sakit luar biasa. Tapi Habib Ali Masyhur gimana menikmati sakit itu? Allah, Allah, kalau ngajar ke tempat kita itu, Allah, Allah, Allah. Beliau nikmati. Sehingga sakitnya itu dicampur dengan zikrullah. Seperti Sayyidina Bilal ketika disiksa oleh sayyidnya, pemiliknya Umayyah, dengan dilepas bajunya di padang pasir yang panas, dikasih batu dan
dipukul, dipecut, dicambuk. Apa kata beliau? Ahadun ahad. Menyanyi beliau. Ahadun ahad. Allah yang esa, Allah yang satu. Allah yang esa, Allah yang satu. Seakan-akan tidak terasa itu penyakit. Hakada, bagaimana kita menyikapi musibah itu. Yakini semua musibah itu bisa kita lalui. Syaratnya satu, kita dekat dengan Allah. Dekat sama Allah. Musibah sebesar apapun dengan mudah kita lalui. Tapi kalau kita jauh dari Allah, musibah yang kecil membuat kita stres dan mungkin gila. Naudzubillah. Perkenalkan, Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.